Punten. Iya, karena memang yang namanya penyakit itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Iya, betul. Bahkan tidak ada orang yang didapatkan rasa sakit kecuali dia mendapatkan apa? Coba apa? Ampunan dosa. Bunda, punten, ayahanda, tidak ada di antara kita yang tidak punya dosa. Mungkin kalau disuruh ngitung dosa kita terlalu banyak. Terlalu banyak dosa ini. Tapi begitu kita sakit, dosa itu berguguran ibaratnya daun yang berguguran dari dahannya ketika musim gugur. Berguguran dengan penyakit itu. Masya Allah. Iya. Tapi jangan pernah berpikir mengatakan, oh kalau gitu kenapa Allah atau Rasulullah mengajarkan kita untuk minta sembuh kalau penyakit itu menggugurkan? Bisa dipahami gak Bunda? Kalau penyakit itu menggugurkan, kenapa minta sembuh kepada Allah? Kan menggugurkan penyakit itu, menggugurkan dosa. Kenapa minta sembuh? Apa jawabannya? Karena apabila Anda sembuh lalu menggunakan kesembuhan itu dengan ketaatan kepada Allah, itu mengisi amal baiknya. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita siang ini atau sore ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, Masya Allah tabarakallah, puji syukur setelah kira-kira 2 tahun lebih mungkin ya, kita tidak bisa berkumpul untuk kajian kita di masjid yang kita cintai ini. Dan Alhamdulillah hari ini kita berkumpul dan Masya Allah kita kumpul ini melanjutkan bahasan yang 2 tahun lalu tertunda. Masya Allah. Iya, luar biasa. Tahu nggak ibu bapak? Iya, ada hal yang luar biasa. Jujur ibu, jujur ayahanda semuanya ya. Ada kata-kata kalimatnya bahwa menunggu keinginan atau menunggu sesuatu yang baik, maka pahala menunggu itu seperti halnya telah mendapatkan kebaikan tadi. Bisa dipahami Bunda maksudnya? Kalau kata-kata gini, intidharu waktu sholat kas sholat. Kalau ibu bapak menunggu waktu sholat, maka saat menunggu waktu sholat itu pahala sholat. Menunggu waktu sholat itu sudah dapat pahala sholat. Bisa dibayangkan 2 tahun nunggu majelis taklim, selama 2 tahun itu pahala majelis taklim dapat. Itu bagi ibu bapak yang nunggu. Kalau nggak nunggu mah nggak dapat. Ibu bapak nunggu nggak pengajian itu? Nunggu nggak Bunda? Kangen nggak? Masya Allah, itulah dahsyatnya. Walaupun kita tidak sempat kajian karena memang situasi, tapi ada rasa kangen, lalu menunggu. Selama menunggu itu pahala itu didapatkan. Itulah ketika beristilahnya apa ya? Bertuhankan ataupun kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi kata-kata yang indah ketika kita menunggu kebaikan, maka kebaikan itu setelah didapatkan secara pahalanya. Masya Allah. Jadi tidak ada masalah dengan mengatakan 2 tahun kami tidak kumpul untuk mengadakan pengajian ini, tapi jangan dikira selama 2 tahun kita tidak mendapatkan pahala di sini. Tetap mendapatkan pahala di sini. Karena kami pun ada jadwal. Kan selalu diingatkan. Sabtu ini, Sabtu atau Minggu ini, Senin ini tring bunyi. Al-Hakim nih, aduh libur, kenapa? Covid, tapi pahala sudah dapatkan, dicatat sama malaikat. Masya Allah, seperti itu ya. Ibu bapak juga Pak, kalau lagi pengajian, sebenarnya sih hari ini kajian, tapi ada itu, karena ini. Jadi Masya Allah, qadarullah.
semuanya terjadi dan semuanya Masya Allah mendapatkan hikmah yang indah yang Allah berikan untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kita lihat Yaumul Hisab. Iya. Dan pernah saya sampaikan, insya Allah mudah-mudahan Bunda Ayahanda masih ingat, sebelum masuk hisab ini ada yang namanya yang disebut dengan alam mahsyar. Dan saya tidak perlu ulangi lagi seperti apa alam mahsyar, namun di situ selama 50.000 tahun orang berkumpul di sana hanya menunggu pintu hisab dibuka. Masih lupa ya semua? Masih ingat maksud saya? Iya, lupa. Iya 2 tahun. Tapi ingat Bunda ya, lihat saya akan gambarkan singkat sekali. Iya, mudah-mudahan karena kita terlalu lama ya. Tapi digambarkan singkat Bunda. Hidup di dunia ini adalah hidup yang begitu cepat. Setelah cepatnya hidup di dunia ini yang kita alami, kita akan wafat. Kapan kita wafat kita tidak tahu. Setelah kita wafat kita akan di alam barzakh. Ingat semuanya ya, atau di alam kubur. Kita tidak tahu di alam kubur, namun yang jelas kita di alam kubur sampai kiamat datang. Sampai kiamat tiba. Kita berada di dalam kubur. Iya. Setelah di alam kubur, nanti ada yang ditidurkan dengan nikmat, dengan nyenyak. Siapa mereka? Mereka yang ditidurkan adalah mereka orang-orang yang wafat husnul khatimah. Ketika bisa menjawab pertanyaan man rabbuka, man nabiyuka dan selanjutnya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir, maka apabila termasuk yang wafat husnul khatimah ditidurkan. Masya Allah. Tapi ada juga yang wafatnya tidak husnul khatimah, lebih daripada husnul khatimah. Tapi apa? Plus husnul khatimah dan ada gelar lain syahid. Syuhada. Maka disitulah Al-Quran mengatakan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka ini hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang wafat syahid. 2 itu bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang kafir itu pastinya adalah yang disebut dengan azab kubur. Bisa dipahami itu ya? 3 nih. Kita mau pilih yang mana nih? Yang mukmin, mau husnul khatimah apa syahid? Mau yang mana Bunda? Masuk surga lah yang mana? Mau husnul khatimah? Mau sekarang? Jangan dulu katanya mau, tapi kalau sekarang masih nggak mau ya. Tapi itulah kenyataannya manusia terkadang ya. Karena ibu punten, bapak punten, harus saya sampaikan sama ibu dan bapak, kita seakan-akan mengatakan kematian itu menakutkan. Padahal bagi orang yang beriman kematian ini adalah jumpa dengan kekasihnya yang mencintai tanpa batas. Siapa? Allah. Allah. Iya. Hanya terkadang kita ini karena kehidupan di dunia ini, iya, membuat ada yang sesuatu lebih dicintai ketimbang Allah, maka seakan-akan perjumpaan dengan Allah itu berat buat kita. Malah kita ini masih hidup betah di mana? Di dunia. Apakah ada para nabi ketika ditawarkan antara hidup dan wafat lalu memilih hidup? Mereka jawabnya apa? Ar-Rafiqul A'la, jumpa dengan Allah. Jumpa dengan Allah. Itulah para nabi. Kenapa? Kerinduannya itu dahsyat kepada Allah. Kerinduannya itu dahsyat kepada Allah. Iya. Coba cek baik-baik. Maka setiap nabi ditawarkan ketika mau wafat, karena tidak ada nabi satu orang pun kalau nabi itu mau wafat kecuali ditawarkan. Penawarannya adalah dengan mengatakan mau hidup di dunia atau mau diambil nyawanya sekarang. Para nabi mengatakan Ar-Rafiqul A'la, aku ingin jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini para nabi. Kenapa? Kecintaannya kepada Allah itu sangat dahsyat sekali. Sampai ada perkataan man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Iya. Maka saat itu wafat. Kita ini dikuburkan, ditanya munkar nakir. Setelah itu punten, nanti di alam mahsyar kita kumpul. Di alam apa Bunda? Mahsyar. Mahsyar itu alam yang pernah saya sampaikan. Saya tidak akan detail lagi karena pernah di pertemuan yang lalu, 2 tahun yang lalu, dengan menyebutkan tempat yang gelap gulita.
Orang berdesak-desakan. Panasnya luar biasa. Sampai seperti 9 jengkal matahari dari kepala. Sampai tenggelam dengan air keringat. 50.000 tahun lamanya. Dan punten, tanpa ada duduk sebentar pun. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Semua manusia berdiri pada waktu itu dan tidak minum dan tidak makan. Subhanallah. 50.000 tahun. Bisa dibayangkan, Bunda. Kalau seandainya kita saja sholat tarawih, imamnya membaca 1 juz saja, pegal kita ini. Dan kita akan bilang, mengatakan, kapok saya sholat di sini. Ya, karena apa? Imamnya kepanjangan. Ini bayangkan, Bunda, punten, 50.000 tahun berdiri tanpa duduk. 50.000 tahun berdesak-desakan. 50.000 tahun kepanasan. 50.000 tahun kegelapan. 50.000 tahun tenggelam dengan air keringat. Berdiri tanpa makan, tanpa minum. Subhanallah. Apa yang diinginkannya? Hanya satu, menunggu pintu hisab dibuka. Itu saja. Menunggu, ya Allah bukakan pintu hisab. Dan pernah saya sampaikan, akhirnya datang ke Nabi Adam. Nabi Adam tidak bisa membuka pintu hisab. Datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak bisa membuka pintu hisab. Masih ingat mungkin, kebayang sama Bunda ya. Datang ke Nabi Ibrahim, tidak bisa membuka pintu hisab. Datang ke Nabi Musa, tidak bisa membuka pintu hisab. Datang ke Nabi Isa pun tidak bisa membuka pintu hisab. Dan akhirnya datang kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan saat itu Nabi Muhammad SAW bisa membukakan pintu hisab. Maka disitulah pintu hisab dibuka. Inilah kajian kita pada hari ini, sore ini. Dibuka pintu hisab. Masya Allah. Begitu pintu hisab dibuka, ya Rabbana. Saat pintu hisab dibuka, kalau dibuka, udah dimulai apa belum kira-kira? Belum. Tokonya udah buka belum? Udah buka. Tapi apa? Belum menerima pelanggan. Nah gitu. Apakah begitu dibuka? Tidak. Udah dibuka tokonya, tapi tunggu siap-siap semuanya. Mungkin demikian. Begitu pintu hisab dibuka, orang sudah siap dihisab semuanya. Kita sudah siap semuanya. Dan Masya Allah, disitulah janji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas mengatakan, pintu hisab sudah dibuka. Maka sebelum dimulai hisab ini, Allah katakan, aku akan pilih 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Masya Allah, Bunda. Berapa orang? 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Jadi belum mulai hisab, tapi Allah sudah pilih 70.000 orang untuk masuk surga tanpa hisab. 70.000 orang. Siapa yang 70.000 orang ini? Pastinya umat Muhammad. Lalu pertanyaan berikutnya, ada kriterianya nggak yang 70.000 orang ini? Ada. Ada yang tahu siapa yang pertama? Humul ladzina la yastarqun. Mereka yang tidak minta diruqyah. Bukan berarti ruqyah itu haram. Silahkan. Tapi punten, tidak minta. Tolong dong ruqyah saya. Mungkin ada ibu mengatakan, waduh saya mah udah nggak dapat deh. Kenapa saya minta diruqyah? Tenang, memangnya masuk surga dari situ saja. Ini yang 70.000. 70.000 tanpa dihisab. Masya Allah, siapa mereka yang tidak minta diruqyah? Iya. Yang keduanya, siapa mereka? Wala yaktawun. Yang tidak menggunakan kai. Tahu pengobatan kai? Seperti apa kai ini? Kalau ruqyah kita tahu kan, ruqyah. Iya. Dan enak yang paling ruqyah ini terkadang punten sekali. Orang minta diruqyah, tapi dengan syarat sebenarnya. Apa? Orang yang minta diruqyah ini setelah diruqyah harus bisa membaca Quran untuk bisa meruqyah sendiri. Bagaimana mungkin orang ini akan diruqyah sementara dirinya tidak bisa membaca Al-Quran? Dan ujung-ujungnya punten, dia tidak membaca Quran. Maka alangkah baiknya kalau seandainya untuk meruqyah, ruqyahlah sendiri. Dengan cara apa? Ayat-ayat ruqyah. Baca sendiri. Itu lebih nyaman, lebih indah, dan lebih agung. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Terkadang meruqyah. Tanya dulu. Punten, melalui majelis ini. Apabila ada di antara teman kita yang bisa meruqyah, lalu tolong sampaikan kepada mereka, jadikan syarat apabila ingin diruqyah dengan saya, kamu harus bisa baca Quran. Maka saya akan ajarkan kamu untuk baca Quran.
Begitu. Iya. Kadang-kadang setelah diruqyah pergi. Setelah itu dia nggak bisa untuk baca Quran. Ada apa-apa, ruqyah lagi. Ada apa-apa, ruqyah lagi. Mendingan baca ayat Al-Qur'annya sendiri. La yastarqun. Yang kedua, la yaktawun. Ataupun punten, apa yaktawun itu kai. Kai itu apa? Kai ini, kai pengobatan dengan menggunakan apa coba? Besi panas sampai merah. Di tempat yang sakitnya mana, biasanya dia sangat tahu tempat-tempat urat yang akan menyambung kepada penyakitnya itu. Maka dia misalnya di punggung, misalnya daerah mana, besi panas, sudah panas itu langsung ditempelkan di sini, gitu ya, sampai di tempat ini. Itu kai. Sampai para ulama mengatakan akhiru dawa al-kai. Terakhir daripada obat itu adalah kai. Tapi beberapa ulama mengatakan ini adalah sesuatu yang paling menyakitkan obat seperti ini. Maka beberapa ulama menyatakan hal ini adalah punten, tidak untuk dilakukan. Iya, akhiru dawa al-kai. Itu dia. Punten, maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah la yaktawun. Maknanya adalah ketika sakit jangan gunakan kai ini. Kenapa? Agar istilahnya maka ada mengatakan ini ma'al karahiyah. Bahkan ada mengatakan bukan ini bagian daripada syariat. Karena begini kenyataannya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Carilah obat yang kira-kira bisa untuk kita ini punten. Mungkin tidak menyakitkan atau seperti apa silahkan. Layak taubun. Ini tidak menggunakan kai. Besi kadang-kadang tidak satu tempat ibu bapak. Misalnya ada 4 tempat. Maka setelah 4 tempat itu besi yang 4 itu langsung ditempelkan bebarengan. Gitu ya. Dan memang sakit dan dia harus gigit apa? Gigit sapu tangan atau apa karena menahan rasa sakitnya. Tas gitu ya. Seperti itu. Kami bukan pernah menyaksikan orang yang dikai, tapi kami pernah menyaksikan bekas dikainya itu seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang sakit di mana, sakit di bagian mana, orang juga yang mengkai itu ahli di dalam untuk menggunakan pengobatan tersebut. Namun alangkah baiknya tidak untuk digunakan seperti itu. Punten, iya, karena memang yang namanya penyakit itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Iya, betul. Bahkan tidak ada orang yang didapatkan rasa sakit kecuali dia mendapatkan apa? Coba apa? Ampunan dosa. Bunda, punten, ayahanda, tidak ada di antara kita yang tidak punya dosa. Mungkin kalau disuruh ngitung dosa kita terlalu banyak. Terlalu banyak dosa ini. Tapi begitu kita sakit, dosa itu berguguran ibaratnya daun yang berguguran dari dahannya ketika musim gugur. Berguguran dengan penyakit itu. Masya Allah. Iya. Tapi jangan pernah berpikir mengatakan, oh kalau gitu kenapa Allah atau Rasulullah mengajarkan kita untuk minta sembuh kalau penyakit itu menggugurkan. Bisa dipahami gak bunda? Kalau penyakit itu menggugurkan, kenapa minta sembuh kepada Allah? Kan menggugurkan penyakit itu. Menggugurkan dosa. Kenapa minta sembuh? Apa jawabannya? Karena apabila Anda sembuh, lalu menggunakan kesembuhan itu dengan ketaatan kepada Allah, itu mengisi amal baiknya. Penyakit menggugurkan dosa, sembuh mengangkat amalan. Bisa dipahami bunda? Coba melihat jenazah 1 qirat, mengantarkan sampai ke kuburannya 1 qirat, dia dapat 2 qirat. 2 qirat, 1 qirat itu apa? Sebesar gunung Uhud terbuat dari emas. Itu bisa dikerjakan bagi orang yang apa? Sehat. Sholat subuh di masjid, lalu duduk i'tikaf sampai matahari syuruk keluar, lalu sholat 2 rakaat, pahalanya apa? Haji umrah, sempurna. Masya Allah. Mau infak, mau wakaf, berarti apa? Sehat. Kenapa? Mencari nafkahnya. Berarti dengan mengatakan kenapa katanya sakit itu dapat menggugurkan dosa, lalu ada doa untuk menyembuhkan dari penyakit. Untuk apa? Karena saat dia sehat, iya, maka dia dapat mengumpulkan amalan yang dicintai oleh Allah dan berlipat ganda. Maka itulah ketika kita minta sembuh. Jadi ketika kita sembuh itu adalah modal untuk mengumpulkan amalan-amalan soleh. Lalu ketika sakit, ini adalah menggugurkan dosa-dosa bagaikan dedaunan yang rontok yang jatuh dari pohonnya. Subhanallah. Nah, ingat, la yaktawun, ini yang 70.000 orang. Selanjutnya la yatatayyarun. Itu istilahnya nggak kedukun lah. Ataupun dengan mengatakan kata-katanya tidak meramal nasib.
tidak meramal nasib. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ada kisah yang luar biasa, Masya Allah. Iya, ketika kami melaksanakan ibadah haji kemarin, ada orang yang mendengar dari salah satu jamaah ini, uangnya nyangkut di luar. Iya, saya sudah izin sama orang ini tuh menyampaikan contoh ini. Uangnya nyangkut di luar. Iya, uangnya itu nyangkut di luarnya itu kira-kira 1 M lebih. Nyangkut di luar. Dan dia ini, subhanallah, padahal teman baiknya, lalu dia berpikir dengan mengatakan, aduh, kayaknya dia bayar enggak ya. Akhirnya tumbuhlah benci sama orang itu. Karena apa? Karena ngulur-ngulur waktu untuk pembayarannya. Akhirnya, kita hanya menyampaikan ketika mau ke Arafah, tolong bersihkan hati, tidak ada kebencian kepada siapapun. Termasuk, itu kita tidak tahu, termasuk kepada orang yang mungkin menyakiti Anda, yang mungkin membohongi Anda, tolong maafkan. Subhanallah. Setelah itu tolong doakan. Apabila dia punya hutang, mungkin dia ingin bayar tapi nggak ada uangnya, maka doakan agar usahanya berhasil. Kebayang sama dia, iya deh, saya coba doain gitu. Didoakanlah. Ya Allah, mudah-mudahan orang yang punya hutang sama saya itu dilancarkan usahanya, disukseskan usahanya, bla 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 segala macam. Dia doa. Selesai doa, datang ke rumah kemarin itu. Datang ke rumah, tapi mau penasaran. Dia cuma mau nanya gini, pertanyaannya. Mungkin dalam hatinya, karena memang dia tanya. Saya mau bilang, mau curhat. Ada orang yang pernah minjem bla 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 gitu. Tapi belum disampaikan. Baru disampaikan tiba-tiba ada WhatsApp masuk. Maaf ya, baru bisa bayar 450 dulu, nanti insya Allah bayar. Dia langsung, alhamdulillah ini baru didoakan begitu. Lalu dia katakan, subhanallah saya doakan dia agar usahanya sukses, bayar 450. Lalu saya katakan, abang doanya kurang afdol, kurang cinta, kurang khusyuk. Coba kalau sepenuh hati mendoakannya, yakin mendoakan, pasti bayar full. Dia bilang, iya memang saya agak ragu waktu doanya. Bener nih katanya. Ya, sampai dia tertawa jadi dengan doanya tuh bener nggak, ya udah dah saya doain aja lah kali-kali gitu. Akhirnya ya karena kurang full ya udah 450 aja. Subhanallah, akhirnya dengan yakinnya saya langsung sampai akhirnya dia katakan kata-katanya, ucapannya semangat karena orang-orang masih muda gitu. Semangat bro, terima kasih bro, silakan lanjut saja, santai saja, nanti kita akan berjuang sama-sama untuk untuk bisnis lagi bareng, silakan, masya Allah didukung. Ternyata subhanallah, punten, kata-kata ini la yatatayyarun artinya jangan menebak-nebak nasib. Kadang-kadang ada orang fotonya dilihat, menurut kamu ini orang baik nggak? Ya mana tahu. Iya. Dibawa fotonya dengan mengatakan, ini beberapa kali ke kami juga mengatakan, coba pakai kasyaf, pakai basirah, tatap wajahnya kira orang baiknya. Ya nggak tahu, saya nggak kenal. Iya, dan Rasulullah pun ingin mengenal seseorang itu paling tidak harus coba makan bersama. Harus berada dalam safar, harus tinggal bersama. Baru tahu, ini melihat fotonya mana tahu orang itu seperti apa. Iya, kelihatannya seperti apa, kita tidak tahu. Maka kita katakan kita tidak tahu, ya sudah istikharah saja. Insya Allah dengan istikharah Allah tunjukkan. Nah punten, jadi ingin mendapatkan yang 70.000 ini, satu, tidak yang namanya ruqyah, minta. Tidak minta diruqyah. Iya. Yang kedua, tidak menggunakan pengobatan kai. Dan yang ketiga ini adalah tidak apa? Meramal nasib atau seperti apa. Dan beginilah kenyataannya. Maka punten, yang 70.000 orang ini, masya Allah tabarakallah, langsung Allah masukkan ke dalam sorga. Sepunten, lepas daripada hisab sebelum hisab ini dibuka. Ulangi lagi. Begitu hisab ini dibuka, tapi belum dimulai, Allah sudah pilih 70.000 orang yang bebas hisab, tanpa hisab. 70.000 orang ini, masya Allah tabarakallah, padahal hisabnya belum dimulai. Ini yang pertama untuk kita ketahui, ya Rabbana, ternyata demi. Mudah-mudahan kita salah satu ataupun kita semuanya masuk daripada yang 70.000 itu. Amin ya Rabbal Alamin.